Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Kita kedatangan dari apa Pak Sekjen ya? Sekjen mana nih? Woi, woi. Kita dari komunitas KSABN, komunitas supir. apa tuh singkatannya? Bapak aja lupa. Ini gimana sekjennya lupa singkatannya? Nyontek lagi. KSABN, komunitas supir angkutan barang Nusantara. Bapak sebagai apa, Pak? Saya sebagai ini si tukang cilok sebenarnya, Pak. Yang bener nih, nggak ada tukang cilok ini. Saya sih sebagai apa ya, dibilang orang nggak jelas ya, bilang nggak jelas. Bapak sekretaris ya? Saya sih untuk saat ini sih untuk saat ini jabatannya bukan jabatan sih, untuk amanah aja untuk anak-anak ya, sekedar amanah itu apa ya, sebagai sekretaris. Dianggap gitu? Ya dianggap nggak dianggap sih, biasa aja be. Cuman di sisi lain buat di kita kan saya nggak backup buat bendahara itu belum ada, jadi saya Bapak bendahara sekretaris. dua-duanya Pak. Weh, rangkap Jadi saya jabatan pusing Pak, ini. nggak boleh itu. Saya kalau bisa mah jadi ketua ini. Aduh, Ketua Rizal nonton TikTok kayak ini. Ntar kita rekam, kita share di grup KSABN. Pak Ketua, mohon maaf ini mah dia mah ketuanya udah seumur hidup, nggak bisa diganti-ganti. Bang Iyang, ini siapa lagi? Bang Abdul Aziz, Bang Di, Rapper, Trans, sama-sama bergabung. Ayam Rifki sangat bergabung. Pak, basecamp di mana, Pak? Saya basecamp kebetulan basecamp saya di Ciponok, Pak. Apa namanya, kantor sekretarisnya masih di Bapak saya nggak konsen tahu cara Bapak doang nih, Pak. Jadi gimana ya? Bapak itu salah orang sebenarnya. Bapak datang sendiri ke sini. Bohong, saya ngundang itu pembinanya sama ketua ya. Perwakilan katanya pembinanya lagi sibuk ngurusin itu lapangan, jadi ya udah saya wakilin. Aduh, Jadi Bapak kalau bertanya yang harus ini aja, langsung ke saya, nggak usah ke dia lagi, ke saya aja langsung. Bapak driver apa Pak? Saya mah banyak, kalau mau tanyain dia main pekerjaan banyak, serabutan. Asal cabut gitu. Ya yang penting majuan ngalir, Iya benar. angsuran di rumah lancar, dapur Ya. ngebul. Ini Mas Tong, kita kedatangan sekretarisnya KSABN. Katanya sih sekretaris apa bendahara? Kayak bingung saya juga nih, orang satu dari dulu. 2:30 diundang maghrib, datang 1:30 coba. Aduh, Baru jamnya baru di sini Bang nih, soalnya padat. Pagi sama sore itu padat, pagi siang malam padat, ya jam segini baru bisa santai. ya Bang Bayu, Bang Bintari, Anggra ini cewek apa cowok nih Anggra ini? Oh saya bilang aja Bang, kita Pak ini live Pak. Ntar Maaf, kisi maaf. nonton Pak. Anda Itu Pak di Cipondo itu basecampnya sebelah mana Pak? di jalan Tadi tanya singkatan nggak tahu. Sekarang tanya. soalnya banyak pikiran Pak, saya Pak nggak Ketua Rizal sama Pak Jester nih harus dipertanyakan nih Pak. Saya nanya singkatannya aja nggak tahu loh Pak. Ini level pengurus loh Pak saya tanya Pak, bukan anggota simpatisan. soalnya saya kan banyak pikiran, banyak ngurus ini. Emang punya pikiran loh Pak? Saya pikiran sih banyak, cuman kan gimana ya, cara menanggapi pikiran saya itu sangat ruwet. Waduh ruwet. Soalnya banyak yang harus dikerjain, banyak yang harus dipikirin, soalnya ruwet pokoknya mah. Oh Bapak mau air putih lupa saya Pak. Ini doang nih emang tamu dikasih kopi doang, air putih Pak. mah agak. Parah bener,
Waduh, nih, alhamdulillah nih banyak yang nonton nih, Pak Sek. Jangan lupa tuh, rekening masih hafal kan? Terus saya ambilin air putih dulu nih buat Pak Sek nih. Ntar Pak Seknya haus, nggak konsen dia ditanya ini tanya itu nggak tahu dia. Ini endorse-nya nggak ada emang endorse. Ada Pak. Bapak datangnya dadakan sih Pak. Bang Joko bergabung, Rijal bergabung, Kang Mulya bergabung. Banyak penggemar ya Bapak. Alhamdulillah gini-gini aja, yang jelek-jelek juga banyak yang kemarin. Alhamdulillah semenjak semenjak ketampanan saya muncul ya banyak yang nggak kenal. Saya setelah undang tamu pemirsa. Bang Ijar Bungsu bergabung. Sok komen-komen yang mau nanya mau apa sok silakan. Yang mau bergabung di komunitas KSABN silakan hubungi Pak Sek aja langsung. Jangan. Soalnya ribet. Harus ada ini. Ya kan Bapak nyari anggota. Saya emang nggak nyari anggota, udah cukup itu aja lah. Emang anggota sekarang banyak. Alhamdulillah anggota ada berapa ya? 30 lebih. Cuman 30. yang kelihatan ya 10. Bisa main bisa main bola itu 30 berarti. Enggak, semuanya totalnya ada 21. 21. Ya, mendingan sedikit nanti. 21 itu belum yang di luar Tangerang. Ya. Ada yang di Palembang 1, di Bandung ada 1, 2, 3, 4. Itu kopdarnya gimana itu kalau yang jauh? Saya sih gilir Pak. Jadi setiap per 3 bulan itu saya kopdarnya digilir. Jadi ibarat kata di Tangerang bulan kemarin. Nah nanti bulan berikutnya ntar digilir, entah di Bandung, entah di Cikarang di Cikarang juga ada. Di Cikarang itu tempatnya Pak Panasehat, Bang Adi yang punya kosong berapa ya lupa di mana. Minum lagi Pak. Emang harus minum orang tua kayak. Endros itu mah kalau bisa mah. Ya ini Bang Aris. Namanya siapa Pak? Namanya Pak? Nanya nih, orang nanya ya Bang Aris. Oh namanya Bang Kuple. Biasa sih. Nama asli siapa Pak? Nama asli biasanya Agus Nuryasin. Suka anak-anak manggilnya Bang Kuple aja dari dulu. Oh. Cuma kalau panggilan tersayang itu Agus Nuryasin. Bapak itu ikut komunitas keluar masuk tujuannya apa itu Pak? Aduh itu gosip dari mana ya? Saya kan tahu Bapak, saya ngikutin jejak Bapak ini. Bapak itu pertanyaan dari mana sih Pak? Aduh. Saya kan nanya. Harus digaris bawahi bahwasannya gini aja Pak, untuk klarifikasi aja. Saya tuh sejak Sama Pak, saya juga keluar masuk Pak. Kita nyari yang cocok. oh saya sih enggak, cuma satu kali aja sih, satu kali. Enggak Bapak 3 kali Bapak. 3 kali di mana ya? Itu komunitas LGBT Pak. Wah, emang. Berarti sekarang di KSABN ya. Sekarang di KSABN, dulunya di komunitas ya siapa tahu lah. Oh, jangan ditanyakan dan jangan Sensor. Ya udah, nah, kalau mau bertanya-tanya langsung di WJP aja. Nah, di sini pas saya wawancara. Di sini saya wawancara Bapak ini, Bang Bugi tuh. Saya pernah lihat katanya. Pernah lihat Bang Kuple di mana itu tuh.
Bapak sih keluyuran terus kerjanya, kerja enggak keluyuran doang. Alhamdulillah yang penting mah dapur lancar, angsuran di rumah lancar. Kalau mau endorse silakan hubungi saya aja. Bapak juga punya channel YouTube kan? Channel YouTube ada, TikTok ada ya. Kalau mau endorse silakan hubungi, tinggal Bapak ini aja udahlah. Pokoknya diatur. TikToknya apa Pak? TikToknya, aduh saya lupa lagi, orangnya pelupa siapa. Jadi orangnya pelupa, cuman ingatnya nomor rekening sama nomor HP. Ya. Nanti kalau itu bawa bendahara bayar uang kas ke Bapak gitu. Jadi untuk sementara ini yang nge-backup saya Pak. Oh iya. Untuk sementara nge-backup. Bendahara pusing Pak. Lebih amanah itu Pak. Soalnya gini Pak, kalau masalah bilang amanah ya betul amanah. Cuma kan di sisi lain saya hanya nge-backup dan alhamdulillah anak-anak yang lain masih percaya dengan saya. Jadi ya saya memegang amanah. Nanti Bapak orang lumayan yang terpercaya di Ya kalau dipercaya jangan lah musyrik, jangan. Iya. Mulut asem, pengen ngerokok, aduh. Gak boleh Pak, di lab ini Pak. Bisa pinggir. Yang ingin bertanya silakan untuk mengenai KSABN siap dijawab dan siap di sedetail-detail mungkin. Itu kalau di KSABN ini apakah punya korwil Pak? Di KSABN dia sistemnya nggak ada core wheel, cuman dia ada satu di kita kan di Sekretariat struktural ya. Ya itu apa tadi? Struktural. Apa itulah. Itu ada namanya Katim, ketua tim. Ya. Setiap ketua tim ibarat kata contohnya kayak semacam korwil tapi bukan korwil Pak. Jadi setiap masing-masing kota misalkan ada di daerah Bandung. Ya. Misalkan Bandung ada 3 anggota ya, salah satu anggota itu harus ada aktif, ketua tim. Jadi setiap di wilayah Bandung ada pun permasalahan ataupun ada pemasukan adapun dia harus siap namanya melapor ke pusat ya. di Tangerang. Kita ketua apakah waka apakah saya boleh. Sudah kata di kita sih nggak ada korwil karena kalau di kita ada korwil takutnya ada gesekan antara pengurus. Oh iya. Entah itu dari ketuanya, entah itu dari wakanya, entah apalah pokoknya pasti ada problem-problem yang tak terduga. Ya kita sih kedepannya ya kayaknya jadi ketua tim aja, ketua tim lapangan. Terus KSABN nerima buat anggota baru nggak Pak? Untuk sementara ini saya nggak mencari, hanya Tapi kalau misalnya ada yang mau gabung, ya kalau mau gabung sih saya mah welcome ya. Tapi di sisi lain ya ada satu PR untuk masuk KSABN itu nggak apa ya, dibilang mudah ya mudah, dibilang sulit ya nggak sulit. Ya tinggal ini aja sih Pak, tinggal silaturahmi aja. syaratnya, salah satu syaratnya apa? Punya KTP. Pinjaman online. KTP. Persyaratnya gampang sih, yang penting di kita kan namanya ada apa ya, anggaran dasar rumah tangga KSABN namanya kalau disingkat ADRT. Nah disitulah setiap anggota baru atau mau masuk dari komunitas KSABN, ada yang mau masuk anggota baru itu ya harus baca ADRT dulu sebelum masuk KSABN. Karena kenapa? Karena di kita pun nggak dipersulit, nggak dibikin pusing. Jadi kata anggota baru itu biar paham apa nih KSAB tujuannya kemana dan arahnya kemana, biar tahu dulu. Ya kali kata kita masuk anggota asal masuk kalau tujuannya nggak tahu buat apa. Iya. Yang ada jadi beban. Bapak itu kan, Bapak kan ada beban. Iya Pak, saya 100 kilo Pak. Terus nih, apa ya? Di KSABN ini nerima anggotanya khusus driver doang apa pengemudi apa di luar pengemudi apa driver gitu? Nah, di kita sih awal mulanya sih kita beranggapannya
kita berkomunitas, cuman di sisi lain kita family keluarga. Ya. Jadi yang dipatok utama itu familinya, keluarga, bukan komunitasnya. Jadi bila kata yang mau silaturahmi mau masuk ya monggo, kita welcome. Ya maksudnya yang masuknya itu kayak bukan profesi, Kalau bukan buat pengemudi gitu. buat masuk entah itu tukang supir, entah itu bukan supir, kita welcome aja Pak. Nggak ada tuntutan buat si itu kerjanya misalkan di gudang nggak pernah bawa mobil, nggak apa-apa, nggak masalah. Kan kita carinya cuman silaturahmi dan cari keluarga. Ya. Bersaudara tapi tak sedara, tapi kita solid. Ya. So, Nah itu susunannya itu dari ketua waka ada ya. Waka ada, Waka kita kerjanya dia di daerah Manis, di Sini dong, dekat. Manis. Nggak bisa dikontak itu wakanya. Di Jatake Waka lagi di ini BC Cipondoh Oh iya. sama wakanya sama ketuanya TDI Bang siapa itu lupa namanya. Saya orangnya lupa Bang, jadi nggak inget nama tapi inget muka. Nah itu pertanyaan dari Bang Heri. Itu kalau mau gabung saya harus gimana? Nah, tadi kan udah dibahas. Kalau mau gabung itu gampang Bang. Ke Dragon aja. Kalau Dragon jangan Bang. Beban. Bercanda Bang, dia mah suka baper orangnya. Kalau di baperin itu gitu dia mah suka bercanda. Jawab dong Bang Heri. Gabung, kalau cara gabung Bang Heri. Buat Bang Heri gini, dari KSAB itu buat udah kata mau gabung dari KSAB itu satu doang sih orang dia apa namanya? Intinya pasti ada arahan dari setiap kepengurusan, entah itu dari Waka, apa dari saya, apa dari Humas, pasti ada. Ya pasti kepengurusan ada bagiannya masing-masing untuk mengarahkan apabila ada anggota baru yang pengen bergabung di KSAB. Berarti bagian humas itu ya. Ya Humas bisa. Nah itu kan tahu saya komunitas itu berat Pak. Apa? Komunitas itu berat Pak. Jadi kita gampang aja masuk, tapi kan pas menjalaninya Berarti di mana ya Pak? ya kata saya sih hitungnya berat Pak. Kita kan dari semua kepala beda sifat, beda ego disatuin di situ. Terus keduanya kan ada saudara kita trouble. Kadang kita lagi ngantuk tidur, tapi ada saudara kita trouble dekat rumah, mau nggak mau apa kita harus kondisikan apa gimana itu? Kalau menurut saya pribadi sih, dari saya pribadi, Ya. menurut saya pribadi kalau masalah mengenai hal berat di komunitas, entah dari trouble, entah dari apapun itu, tergantung orangnya masing-masing. Jadi menanggapinya itu gimana masing-masing. Kalau di keluarga KSABN, kalau misalkan di waktu misalkan ada yang trouble nih, di pas dia jam kerja, intinya di KSABN tuh kalau misalkan di KSABN tuh nomor satu itu keluarga, yang kedua kerjaan, yang tiga komunitas. Nah apabila ada trouble di dalam jam kerja, ibaratnya masih dalam kerja, ya udah nggak apa-apa, utamakan kerja. Setelah misalkan pengiriman udah beres, entah itu dari pokoknya kiriman udah beres, nah baru merespon. Apabila lagi di jalan atau lagi ngejar bongkaran, apa masih dimaklumi. Soalnya di pengurusan saya nggak ada tuntutan apapun di anggota kita KSABN, nggak ada tuntut, pokoknya mah ngenahen Ya. Terus ini, ntar belum ada pertanyaan lagi nih. Bang, sering-sering nanyain Bang, biar kita ngobrolnya enak nih, Biar tahu jalan. saya mah sebenarnya bukan tukang supir sih, supir cadangan sebenarnya mah. Bapak supir apa ini? Saya mah banyak Pak bagiannya, Pak, kucing di gudang tuh banyak kerjaan. Bawa mobil apa bawa alat berat gitu? Kalau di tempat kerja sih, kalau ibarat kata suruh narik ya bawa mobil. Kalau misalkan di gudang ada kerjaan, yang paling bawa forklift Pak. Berarti ini multifungsi.
bukan fungsi lagi sih, multi talent. Multi talent. Iya, Jadi iya. bakat multi talent kita digunain berbakat tapi nggak ada hasilnya, Pak. Iya, Nggak iya. dihargain. Yang ada capek doang disuruh Pak. Udah lu. Ya juga ada pertanyaan apa harus berapa ya? Adminnya bang berapa katanya kalau masuk admin ke KSABN? Aduh, Nah, Bang. boleh dijelaskan apa tidak di sini? Kalau masalah admin kayaknya kalau ibarat kata kita disebut sini takutnya ada pandangan-pandangan yang di Kasaben segitu ya, di komunitas lain segini, ya di Kasaben terlalu gini ya. Jadi enggak lah, kalau masalah itu mendingan dia japri aja. Soalnya kalau masalah cuan itu sangat sensitif. Iya, iya. Karena pandangannya sangat tajam. Berpikiran orang itu berbeda-beda. Jadi kalau masalah cuan mending japri aja, Bang. Ya berarti Bang Heri bisa japri atau ke base camp ya, base camp di Bitung ya, Bitung Cipondo ya. Di pondok. Iya. Ntar saya share lah di TikTok saya buat pendaftaran ke KSABN. Terus itu apa? Sudah berjalan berapa tahun Pak KSABN? Pak? KSABN alhamdulillah udah berjalan hampir 2 tahun. Untuk tahun besok anniversary yang kedua. Di bulan insya Allah sih kalau misalkan ada rezeki dan ada apa namanya sehat, pokoknya mah insya Allah di bulan 6 ya. Itu pendirinya siapa Pak? Boleh tahu nggak? Kalau masalah pendiri semuanya pendiri, Pak. Ya, kan ada pencetus salah satu orang. Oh, namanya awal mulanya nih. Ya awal mula yang nih gua mau bikin komunitas nih. Gitu. Awal mula sih kita berbentuk itu dari orang apa ya? Mungkin termasuk saya orang keempat. Orang keempat Bapak. Saya orang keempat. Kalau nggak salah, saya masih ingat. Soalnya tadi dulu tuh yang membuat bendera KSABN itu sebenarnya dari Bang Jester. Bang Jester, saya mengenal beliau dari udah lama. Beliau menjapri saya. Udah lama-lama ngobrol, ngopi sambil ini ya kan, terbentuklah. Nah, terbentuklah. Yuk kita bikin komunitas atau keluarga. Saya bertanya-tanya, mau apa Pak? Ada, kata dia. Logonya belum selogo yang saat ini. Nomor mobil itu ya, mobil apa itu Pak? Ada mereknya kayaknya mobil. Ada kan? Ada. Tapi yang sebutin lah mereknya. Jangan terkena Bennett lagi. Saya sangat berhak. Enggak sih Pak, kalau nyebut merek gak kena Bennett Pak. Cuma kita rugi pakai Bennett Pak. Oh iya. Dulu itu bukan KSABN kalau nggak salah. Saya hampir lupa sih. Pokoknya di belakangnya nggak ada Nusantara, cuma kasar komunitas supir angkutan barang. Nusantaranya belum ada. Nusantara belum ada. Soalnya kita masih berbagi ide untuk gimana caranya nama tersebut sebagus mungkin, sesuai dengan namanya. Ditukar pikir, ketemu minggu lagi membahas hampir awalnya sih 2 bulan, dan 2 bulan kita pun merencanakan namanya kita semacam organisasi itu harus punya pedoman. Saya bikin ADRT itu kurang lebih hampir 6 bulan. 6 bulan ya. Karena gimana ya, kita sih pandangannya gini Pak, jadi di komunitas itu gimana ya, kalau kita nggak ada pedoman ibarat kata namanya anggaran dasar rumah tangga, itu nggak bisa ibarat kata bukan nggak bisa terbentuk, cuman jalurnya nggak sesuai apa yang di ADRT, ya kan. Ternyata kita udah ke sini, yang lain ke sini, ke kiri, ke kanan, akhirnya beda pikiran, bentrok, bubar. Saya nggak mau kayak gitu, Pak. Nanti Bapak ini godoknya lumayan lama juga ya. Kalau masalah ngomong komunitas saya udah kata apa ya,
Di Udah dari tahu. 2008. 2008. Berarti ini tahun 2022. Pokoknya yang namanya komunitas ya nggak jauh beda kayak organisasi, cuman cara menjalankannya aja, cara menjalankan secara di lapangan, secara organisasinya cuman agak beda ya. Gimana dapurnya komunitas masing-masing sih, ada yang gini ada yang gitu. Kalau kita sih prinsipnya gini Pak, setiap mau kepengurusan mau anggota kita pedoman, entah ada yang mau salah atau ada yang benar, kita pedomannya di ADRT. Di ADRT udah jelas semua dari 1 sampai ke 100, dari tugas masing-masing sampai ke bagian masing-masing semua udah tertera. Jadi ibarat kata kita mau, ibarat kata ada pengurus yang salah belok ke kanan, itu tinggal tunjukin namanya ADRT, tugasnya ini Pak bukannya ke sini, tugasnya ini Pak bukannya sini, ini udah ada bagiannya, jangan ambil bagian yang ini. Tapi kalau misalnya seorang korlap tugasnya misalnya trouble, Kalau di saya sih nggak ada korlap Pak. misalnya nih ada tugasnya si A buat trouble, nah si B buat kayak humas hubungan masyarakat nih. Tapi ada trouble si A misalnya si korlap nggak bisa nih. Humas apa boleh meluncur ke situ? Di sisi lain kalau masalah hal seperti itu, tanggapan saya sih segimana dapurnya masing-masing Pak. Ya. Jadi kalau misalkan si kolapnya nih misalkan lagi ada kiriman kiriman lintas ada di luar kota apa gimana yang terlalu misalkan ada di Bitung, nah si kolapnya ini ada di Cikarang, nggak mungkin dong dari Cikarang ke Bitung ya kan, Ya. pasti kan koordinasi dengan pengurusan yang lain. Kalau Bitung urusannya juga saya Pak ntar Pak. Nah dulu Pak, jangan belum juga saya ini Saya jadi- kayak sampai emang ada di Bitung. untuk kayak ada sih banyak. ada Ada rekanan gitu. Enggak, Ya, di Bitung ada 2 orang Katim Rizky, ketua berarti tim Tangerang kayak sampai ada. itu mainnya tiap titik ada berarti ya. Cuman si Katim Rizky itu dia nggak bisa apa ya namanya, dia terikat sama jam kerja Ya. jadi susah buat apa namanya, buat kita kata kalau ada trouble dia terikat dengan kerjaan, dia mau berhenti mau gimana juga dia terus pantau sama bosnya, nggak enak. Kita pun yang penting kerjaan lancar, dapur lancar, udah nomor komunitas mah nomor sekian jangan dipikirin, yang penting mah keluarga, kerjaan udah pikirin. Nah ini dari Bang Joni, Bang kalau dari komunitas lain udah keluar nerima lagi nggak ke KSAPN? Maksudnya dia dari komunitas luar nih, mau masuk ke KSAPN boleh nggak? Oh jadi dari misalkan komunitas si A nih, Dia udah keluar nih, ya, dia mau masuk ke KSAPN boleh nggak? Oh kalau masalah itu buat Bang siapa namanya, Bang Joni. Bang Joni, kalau buat Bang Joni nih, kalau buat saya pribadi buat KSABN sih gini Pak. Kalau misalkan ada anggota nih mau masuk ke KSABN dari anggota si A. Nah, si kepengurusan ini bagian misalkan yang buat yang terima anggota baru kan bagian humas. Nah, humas pasti udah ada tahu dong caranya gimana. Nah, misalkan ada si A nih, komunitas si A udah keluar terus pengen masuk ke KSAB. Nah, si humas ini telusuri dulu jejak si ini nih yang mau masuk. Kenapa dia keluarnya gitu? Nah, ada nilai-nilai minnya nggak dari komunitas si A? Ya. Nah, disitulah kita misalkan nggak ada nih Pak, ya nanti setiap kepengurusan kita rundingan. Nggak ada airnya doang, kopinya doang. Namanya gue belum belajar Pak. Iya. Belajarnya ke saya aja Pak. Berarti begitu ya. Iya, jadi setiap misalkan ada komunitas dari anggota lain yang udah keluar dari komunitas lain mau masuk ke KSABN, ya intinya kita saling koordinasi sama kepengurusan yang lain, nggak mengambil sepihak, semuanya ada aturannya. Jadi kita nggak selonong-lonongnya aja, nggak bisa. Berarti dia tuh keluarnya, maaf yang mau dia keluarnya baik-baik apa enggak gitu kan, ada masalah apa enggak gitu kan. Jangan sampai dia masuk ke KSABN ada masalah. Nah, jadi Sering terjadi seperti itu, sering Pak. kadang bukannya sering sih Pak. Ada aja lah ya. Ada. Makanya saya bingung, saya nggak mau namanya
ngedengar dari orang lain, tapi saya pengen ngedengarnya secara langsung ke orang yang bersangkutan, lebih enak. Daripada kita ke orang lain, si A ngomongnya gini, si B ngomongnya gini, akhirnya kita berpikiran yang bener yang mana ini, ya kan? Yang ada terjadinya konflik lagi aja. Semoga Bang Joni bisa ya masuk ya, dimengerti ya. Bang Joni terbaik, pokoknya pertanyaan lagi Bang Joni, kalau bisa mah yang ini kayak pertanyaan apa gitu. Hah? Belum ada pertanyaan lagi sih. Itu kayak saya band tanggal berapa Pak berdirinya Pak? Di HP Pak ada nih. HP-nya kan buat ini, buat musik. Kalau ada mah saya buka-buka ini di HP. Tapi rencana ini bulan apa? Insya Allah kalau masih umur panjang, rezeki lancar, di bulan 6 di akhir bulan. Bulan 6 ini Bulan 6 tahun besok Pak, Tahun depan. 2023 ya. Oh, jauh dong Pak. Ya kan ini bulan 22 Pak. Iya masih jauh. Ini Iya. Agustus. Saya kadonya keburu basi Pak. Endorse-nya belum pada masuk Pak, nunggu endorse masuk ini baru. Kalau endorse-nya udah masuk mah dipercepat. Ini nih, saya mumpung ada Pasek di sini. Kita melenceng sedikit dari KSBN, kita membahas masalah anniversary Pak. Boleh. Bapak kan lagi nih, saya sebagai saya pengurus di komunitas juga ya. Bapak ngurus, saya baru tahu kenapa. Bapak ngurus. Nah, Ngomong dari tadi. di grup itu, grup khusus pengurus itu ada ya di seluruh Nusantara kan yang membahas masalah Anif yang ceplok telur ke kepala Oh iya. pakai terigu. Dengar. Terus kadang ada selokan cemplungin ke situ. Nah, sekarang kan mau dihapus nih kayak gituan. Ya. Menurut Bapak itu gimana sih, itu seru-seruan apa kurang baik? Menurut Bapak gitu, acara begitu. Kayaknya buat itu udah gimana ya, udah budaya apa gimana itu ya? Kayak gitu kalau dihapus juga. Kalau masalah yang nipu apa namanya tadi terigu, telur nyemplungin ke mana namanya? Ke selokan kadang pernah kan ada tuh Pokoknya mah yang berbau-bau itu Iya. aja lah pokoknya. Ya intinya pada dasarnya sih kalau menurut saya pribadi, bukan kita kata bukannya semua ini, saya pribadi doang, Iya. Kalau pandangan pribadi saya kalau masalah hal seperti itu, kalau misalkan buat anniversary, entah itu mau ceplok telur ataupun itu, menurut saya sih apa ya, ya dibilang tradisi, bukan tradisi, dibilang apa namanya, aduh lupa lagi bahasanya. Pokoknya segimana orangnya masing-masing Mbak. Ada gini, jadi ada si A nih, misalkan sama kita dia ulang tahun nih, kita kerjain, kita nggak tahu karakternya dia kan, otomatis dia marah. Nah disitulah timbul omongan yang tidak enak. Ya. Jadi Bang kemarin saya di ulang tahun dicepokin gini-gini, masa iya Bang saya ulang tahun begitu kan, ada seperti itu. Ya. Nah, Tapi saya ngeliat ke Turijal aja dulu. kalau di KSHBN mah beda Pak, mau dicemplungin kayak mau diapain tuh mah bebas. Ya. Yang penting pulang basah, buat telur sama terigu udah. Nah itu maksud saya, setuju gak kalau tradisi itu dihapus? Kalau menurut saya sih ya Kan katanya mau dihapus, banyak yang nggak setuju, soalnya datang jauh-jauh baju rapi, wangi, pulang-pulang ya itu kotor. kan segimana prinsipnya orang masing-masing. Kita Ya, nggak nah, bisa- menurut Bapak setuju nggak kalau dihapus? Kalau menurut saya sih masalah hapus atau tidaknya, saya mah orangnya nggak memihak ke A dan ke B, lempeng. Iya, berarti Bapak hapus, ada dua nih pilihannya. Kalau bisa nyoblos mah saya mending nggak bisa nyoblos. Karena kenapa? Kalau saya bilang ntar nggak setuju, ntar Sirit. masih setuju, masih setuju ya? Kenapa dia? Dan setuju, wah parah tuh orang bener. Kalau setuju mah, bener-bener Nggak, parah. soalnya di room ada lah, room Nusantara itu ya. Itu lagi di survei antara setuju dan tidak. Ya kalau Tiap masalah ketua-ketua itu di komunitas ditanyain. kalau yang pengalaman saya pribadi dari 2008 sampai 2012 itu dari kita dari komunitas lain itu pasti yang namanya ceplok dan cemplungin apa bola pakai air terjun pasti ada Pak. Iya. Cuma kan gimana KB-nya keluarga komunitasnya masing-masing, ada yang menerima atau ada yang tidak menerima. Menurut Bapak yang tidak menerima itu baper apa enggak?
Tadi saya Saya dijawab, kan wartawan Pak di sini. dijawab salah, nggak dijawab pasti tanya-tanya. Saya kan wartawan Cerau. Mojokin Bapak sebenarnya saya tuh. Saya sih orangnya nggak memojokkan. Saya nggak pernah berpikiran. Ya makanya saya minta pendapat Bapak nih. Setuju apa enggak gitu. Kalau menurut saya masih, nah kan tadi bilang, kalau dibilang setuju nantinya ada omongan. Oh bener itu berarti ya setuju. Dan setuju, pasti kok gitu ya? Setuju kan itu hal yang nggak baik. Iya soalnya banyak yang mulai sekarang itu mulai kurang nyaman dengan hal-hal. Kalau masalah bilang nggak nyaman atau tidaknya orang, ya balik lagi tergantung ke kitanya masing-masing dan komunitasnya masing-masing. Kenapa? Misalkan dia punya aturan segitu ya kita terima, nggak usah kita, bang masa gitu sih di komunitas MT nggak boleh telur apa namanya nggak boleh nyeplok telur sama telur ya kita namanya dapurnya masing-masing kita ya jangan inilah welcome aja kita. Berarti kan istilahnya udah bawa salin aja lah. Ya kan? Sebenarnya simpel aja Pak. Bawa salin aja udah kata saya Pak. Makanya kan gimana pribadinya masing-masing kita nggak bisa ngomong ya kata bapak tadi bawa salin di rumah atau bawa apa kita nggak bisa memprediksi ke orang Pak. Jadi kita mah ya kalau saya jadi penonton aja udah. Jadi orang nonton udah liatin, orang mau siapa udah liatin aja Pak. Ya komentar kan bukan kita, orang lain. Ya. Kita mah bagian ngejawab. Ya soalnya ini kan lagi di itu. Jadi sulit kalau masalah ngomongin dibolehin apa tidak, apa diizinkan apa tidak itu mah ya urusannya ke pribadi ke komunitas masing-masing. Berarti Bapak istilahnya netral lah. Jadi saya dibilang, nah kata dibilang, kalau saya bilang ya udah apa saja bang, oh itu dari komunitas itu pun Oh, soalnya di room yang khusus semua ini tidak boleh menjawab tidak tahu apa nggak mau gitu. Jadi, kalau saya sih kalau misalkan ada necessary yang saya benar-benar lain tuh paling alkohol paling saya setuju tidak boleh membawa alkohol Pak. Maksudnya Bapak tuh ngomongin alkohol setuju tuh. Bapak kayaknya udah ide wah ini bawa alkohol. Iyalah. Bapak kayaknya otaknya ini Saya aduh. sih sebenarnya gini loh Pak ya. Kalau masalah miras ya, bolehlah kita miras tapi tolong jangan pakai seragam. Itu Nggak boleh juga Pak kalau sebenarnya kalau kita kan nggak bisa ngelarang orang gitu kan. betul tapi kan Cuma kan saya sering ngeliat nih di acara bansos, di acara aneh, ada yang minum pakai seragam. ya tadi bilang tadi Pak setiap komunitas ya masing-masing Iya, masing-masing. Nah pandangan Bapak kan seperti itu harusnya boleh cuman tapi jangan pakai seragam biar nggak kelihatannya apa no komunitas itu kok minum-minumannya kalau misalkan dia nggak pakai kaos komunitas kan wah berarti itu mau warga sini kali Komunitas itu minum-minuman ya, kok kita nggak dibagi gitu? kalau ada sih parah bener nih aduh. Iya makanya kan saya sering ngeliat Pak lagi bansos. Kalau aturan di komunitas ada sih kalau masalah yang minuman itu ya jangan sampai ada oknum yang seperti itu kita jadi imbasnya. Jadi itu yang minum kenapa yang digosipin kita orang kita nggak tahu judulnya yang kena kita. Iya. Kalau minumnya banyak nggak apa-apa sih Pak. Kalau minum air putih nggak apa-apa. Kalau itu putih sama kopi mau centong kayak mau gimana nggak Enggak apa-apa. Pak, maksudnya udah minumnya dikit rese Pak. Itu yang saya pusing itu. Saya Oh, lihat itu. biasa itu mah biasa Iya. maboknya mabok gitu kali. Kebanyakan ngopinya jadi begitu. Ya makanya itu. Makanya mereknya yang ada jenggotnya Pak. Oh iya, orang tua itu masih dihormatin. Iya. Iya Jangan benar. diinin. Kadang kan saya lihat udah maboknya nanggung rese gitu loh. Ya Pak, jangan ngomongin minum-minuman, takut ada omongan yang gak enak lagi. Masa di posisi ini katanya, posisi siapa ini ngomongnya minuman mulu. Tenang aja Pak. Soalnya kan ini kita bertanya ke Bapak ini. Saya mau jokin Bapak ini. Saya sih orangnya nggak memojokkan, saya masih orangnya welcome aja. Kalau ada yang saya bisa jawab ya jawab, yang ada yang tidak jawab ya saya jawab lagi. Ya bocah Lebak bergabung, selamat bergabung. Bang, yang mau nanya lagi silakan. Bang di Banten ada nggak ASBN?
Di Banten ada bang, itu bagian humas Pandeglang, namanya Bang Heri. Itu dia supir termo, supir lintas. Dia kebanyakan sering kalau kalau dia tuh seminggu sekali atau 2 kali pasti ngiriman ke Semarang, pasti itu mah. Luar kota juga pasti dia, pasti luar kota paling kebanyakan dia mainnya daerah Jawa Barat, kebanyakan Jawa Barat. Dan dia sekali ngiriman banyak titiknya pak. Hah? Dia kadang tidurnya di mobil kan dia. Namanya supir pak. Iya sih, mana lagi ya. Dia tuh kirimannya hampir ada 50 titik pak. Cuman dia itu kebanyakan di jalan. Itu sekarang ketuanya siapa pak? Kan saya pengen tahu gitu, ketua KSHBN. Bapak pelanggaran. Saya udah tahu sih kan, yang lain tidak tahu pemirsa yang Oh, nonton. Mana bapak ini? Ketua dari KSHBN itu Bang Rijal 001, disebut Bang Ical. Dia kediamannya di Gang Neroktok, di pas Gang Neroktok pas sampingnya JNT apa ya, pokoknya di lampu merah gondrong nggak jauh, ada sebelah kiri Gang Neroktok, rumahnya Ya. paling pojok sebelah kiri. Jadi dari Jakarta ya? Enggak, di Cipondo pak. Hah? Di Cipondo. Pokoknya Jakarta dia. Cipondo. Jadi gini pak, untuk berarti bapak ngeliatnya Jakarta dari aja lah udah. enggak, bapak berarti lihatnya dari nomor ID pak. Berarti bapak lihat ID-nya misalkan 001 JKT, ya kan? Kontiek. Karena si nomor ID kita pak, jadi gini, misalkan 210001 JKT. Ah, Nah di JKT itu ngambilnya dari mana? Bukan buat domisili, bukan. Itu tanggal lahir dia di Jakarta pak. saya nggak lihat tanggal lahir Pak Ketua Rijal. Di Jakarta pak, cuman dia Saya lihat plat nomornya B pak. dia tinggalnya di sono Cipondo, Oh, kerjanya di Jakarta. kerja di Jakarta Selatan. Lumayan juga. Iya pokoknya mah kalau mau ke rumah dia banyak lah, kopi-kopi mah tinggal ini aja. Ini Handi Apok pet Ilkade bukan dulu ya? Sekarang siap ya dia? Nah, oke Bang Endi, Udah bergabung. Kenal kali sama orang ini nih. Saya ketemu dia itu 2 tahun sekali pak. Event doang. bukan bohong. Ya ketemu dia tuh kalau nggak salah jualan apa di dangdut. Aku sama Pak Doni beli telur. Tenang pak, di sini rame pak. Oh, ramai. Iya. Motor aman tapi motor. Hah? Motor aman. Aman. CCTV ada di luar pak. Cuma nggak nyala pak. Aduh. CCTV-nya mati. Jangan diomong, nantinya di sini ada yang gini, ada yang ngambil, ya kan? Ngecek kediaman kemarin. Oh, ada apa itu? Iya, rumah jenderal aja mati CCTV-nya. Gitu loh. Najwa Sugiarto sudah tergabung. Saya yang mau nanya-nanya ditunggu lagi mumpung ada pakai sekben berarti sebutnya. Bensek. Bensek. Brengsek kalau bisa tak brengsek. Di rumah gua itu. Sebenarnya penasehat saya penasehat. Pembina saya sebenarnya pengen sini. Cuman beliau Iya, saya kan ngundang pembina, Pak. Kemarin Bapak yang datang. tadi telepon sama pembina. Di mana? Jadi garing Pak. Apa? Tolong ya wakilin buat Enggak ngomong gitu, saya tahu kok. Bapak jangan ngomong depan saya, Pak. Ini kantor integrasi soalnya ini. Yang percaya tanya aja sama beliau lah. Dijawab salah nggak dijawab apa lagi? Juga di sini. Tapi kan saya juga dari Dragon ya. Oh Bapak Dragon. Iya. Kayak Saben sama Dragon ini udah kenal lama. Saya udah tahu. Cuman ini emang saya baru kenal hari ini nih. Oke.
Ya, jadi saya baru kenal, ini katanya sekretaris bendahara. Hebat dia 2 rangkap itu jabatannya itu. Ya Udah kayak menteri aja. kalau ada jabatan lagi saya ini aja Pak. Kan kata Pak Jokowi aja jangan rangkap-rangkap jabatan, Pak. Pusing. Kasih intinya bukan ngerangkap, hanya nge-backup. Sama aja ngerangkap itu namanya. Ngerangkap sama nge-backup beda Pak. Tapi jabatannya rangkap kan? Backup. Tapi rangkap kan 2. Tapi kan apa mau backup beda. Tapi jabatannya apa 2 kan? Kalau ngerangkap itu gini Pak, kalau menurut saya kalau ngerangkap. Bapak maunya jadi apa? Bendahara apa sekretaris? Saya awalnya sekretaris. Ya, saya tuh pengennya jadi apa? Nah, setelah bendahara saya keluar, otomatis kan bendahara kan ada yang megang Pak. Bendaharanya keluar. Ya. Nah, saya udah apa namanya? Udah konfirmasi, udah sejak kepengurusan udah apa namanya? Udah negosiasi gimana ya. Saya ditunjuk untuk memegang amanah tersebut karena data-data semua itu di saya semua. Jadi kalau ibu kata saya namanya serakah ya nggak serakah juga, ya kan saya nge-backup Pak. Ya. Jadi bukannya ibu kata saya sumur dan megang semuanya, enggak, saya cuma hanya nge-backup aja karena amanah. Berarti fokusnya sekarang ke bendahara dulu. Dua-duanya malah. Dua-duanya. Ngedit Bapak. Gitu. Enggak, kalau ngedit mah ada lagi Pak. Kan sekretaris bisa bagiannya. Kalau ngedit enggak Pak. Kalau ngedit mah ada lagi Pak saya. Nah itu mah ada bagiannya, jadi saya mah kalau lagi pusing, jadi ada yang bantu saya juga Pak, saya nggak sendirian juga, jadi adalah di belakang buat ini ada. Pokoknya masalah itu pasti handle, cuma kan ya, ini ada lowongan berarti buat bendahara nih. Ada, cuman saya ini dulu latih dulu mentalnya, kuat nggak ini mentalnya? Soalnya di komunitas ini kata saya kayak lagi mental harus kuat ini. Kalau memperkaya diri jangan di sini. Ya. Takutnya memperkaya diri. Ya, Saya mau kaya-kaya nggak bisa kaya-kaya. Tujuannya kan sosial ya, bukan finansial. Enggak? Di komunitas itu. Tapi kita berjalan harus pakai finansial. Betul. Ya. Kalau komunitas tidak finansialnya ya dengan arisan aja. Ya kalau ada arisan saya ikut sih Pak. Ya itu nabung aja. Ya udah menang kabur. Wah itu ada di sini. Ada. Oh gitu ya. Iya. Tahu saya. Lancar ya teman. Jernih. Nggak pakai tadi. Yang mau nanya silakan. Siap ditanya dan siap dijawab. Kalau saya ada pertanyaan lagi, saya jawab. Kalau nggak ada ya Saya jawab. Saya jawab lagi. Saya bikin pertanyaan udah nggak apa-apa lah. Ya request lagu boleh, ayo kalau mau request lagu apa? Bang, KSABN punya YouTube nggak? Tanya. KSABN punya channel YouTube nggak? Bang Naswa. Oh, ada yang menanyakan YouTube. Ada Bang YouTube. Namanya lupa lagi ya. Namanya nama saya sih Pak itu mah. Nah, tapi buat KSABN. Iya, jadi saya mah bukan nama saya tapi bukan buat saya juga pribadi. buat pribadi. Maksudnya buat bersama juga bersama. Namanya Agus Nur Yasin CCTV Project. Di situ ada juga video. Kata Bapak tadi udah nggak aktif YouTube yang itu bangkrut. Ya, dibilang bangkrut nggak sih, nggak bangkrut. Cuman Gak ada penonton. bukan nggak penonton. Jadinya
mood saya itu lagi mati ya. Bang Peri sangat bergabung. Jadi mood saya tuh kadang-kadang lagi mood ngedit kalau enggak ya enggak gimana Ya. pikiran saya apalagi ruwet kalau lagi enggak. Jadi buat tadi yang nanyain siapa tadi nanyain YouTube-nya itu Bang siapa tadi namanya? Udah hilang di sini ya Pak. Iya Udah lah ganti Bapak lagi. sih. Lihatnya. Ya pokoknya apa nama YouTube-nya tadi Oh, Kak? Dia masih nama- nonton kok. Namanya Agus Nuryasin CCTV Project Pak. Di situ ada video saya sama anak komputer juga. Di situ juga banyak sih. Anak PSTTP Tanjung Priok juga ada Bang Colinnya siapa dulu lupa namanya tuh. Bang Rahmat apa Bang siapa ya? Kalau nggak salah. Terus itu katanya apa? Ada pembahasan dulu masalah stiker. Sekarang stiker seduluran sama stiker ID gedenya sama Pak, banyakan. Jadi kita bingung ngebedainnya. Nah itu menurut Bapak Siapa ya? ada komunitas lain nih sekarang, komunitas yang sekarang ini bikin stiker tuh gede Pak. Jadi kayak stiker induk jadinya Pak. Oh, yang ada stiker ukurannya yang ada gede ada. Ya, ada jadi yang kita gede, sekarang ada kan yang beda, kecil. apa susah ngebeda ini anggota mana sebenarnya. Oh, kalau yang masalah itu sih saya tanggapannya gini, simpel aja sih. Kalau masalah stiker gede atau kecilnya itu jadi gimana ya? Mau jawabnya bingung juga. Ya Bang. sekarang kan lagi dipermasalahkan juga itu. Oh, itu masalah. Iya, jadi Saya nggak kepo ya. komunitas itu bingung. Ini komunitas mana? Misalkan kalau stiker induk kan gede, Nah, stiker seduluran kan agak kecil. Gitu. Nah. Ya sekarang stiker seduluran aja gede Pak. jadi ngambil kesimpulannya aja sih, Bang. Jadi kesimpulannya gini, Bang. Setiap kepengurusan, setiap komunitas kan ada aturnya masing-masing dan ada ciri khas dan simbol masing-masing. Entah itu dari nomor ID-nya, entah itu ada namanya, yang kita bisa ngebedain lah mana duluran mana yang anggota. Ya. Tapi Gimana kita menanggapinya, Pak? Jadi Ya, kita sekarang- jangan pura-pura polos. Ya, Bapak kan silakan. polos itu. jadi stikernya begini loh Pak. Jadi yang mempermasakan Bapak apa saya ini? Yang masukkan dari saya kan masukin semua. Jadi semua tamu saya tanya itu. Oh, ya. Jadi stikernya ini nggak bisa dibedakan. Ukurannya sama. Nah, itu kan Ya. yang tadi saya bilang dari tadi. Nah. Itu kan setiap kepengurusan komunitas kan masing-masing ada aturannya. Ya. Ada namanya perbedaan dari itu ukuran stikernya ada yang gede, ada yang kecil. Entah itu ada yang nomor ID-nya, entah itu ada yang polos. Kebanyakan sih saya lihat, kebanyakan sih gede tapi polos, Ya. ya kan? Cuman nggak ada nomor ID. Tapi kan kalau ada yang berpikiran itu anggota apa duluan ya, coba pasti tahu lah Bapak lah setiap stiker itu komunitas apa, pasti Bapak tahu dong nomor pengurusnya siapa. Bapak tinggal foto cetak kirim ke pengurus siapa, ini anggota bukan Pak, tinggal tanya deh udah beres. Kalau masalah itu sih ya kesimpulannya gitu. Kalau misalkan ngelihat ya tinggal pasti semua juga tahu kok. Sebenarnya sih kembali lagi gitu kan. Jadi kan udah sih kita perjalanan santai aja gitu, jangan semuanya. Kalau kata saya nih disorot, apa disorot gitu loh. Diramaikan di grup, diramaikan di room, dibahas gitu kan. Kalau menurut saya gitu. Ya itu Kadang kan begini kayak stiker kira sama dibahas gitu kan. jadi gini Pak, kalau Jadi kan saya minta tanggapan nih guys. kalau kesimpulan saya sih masalah hal seperti itu jangan Bang, saya nggak ambil pusing karena di komunitas itu bukan nyari yang lucu-lucuan. Ya, makanya Bapak sama saya Jadi, berarti hampir sepemikiran kalau gitu. jadi kalau masalah hal seperti itu mah ya itu urusan mereka lah, kita mau dipermasalahkan apa enggak, yang penting kita berpikiran yang nggak jelek juga ya. Jadi kita netral, itu urusan mereka pribadi, yang permasalahan dia orang. Kalau kita nggak masalah dong. Ya. Ada stiker ID gede terus polos karena membahas stiker ID-nya ya kita pun nggak masalah. Itu kan yang memasalahkan itu kan gimana ya, terlalu berlebihan lah. Ibarat kata dia tahu bendera tersebut, dia tahu pengurusnya tersebut, dia tinggal japri pengurusnya udah jebret beres, nggak usah ibarat kata di grup
gini akhirnya timbul konflik, timbul omongan yang beda-beda. Ya kan saya yang lagi rame itu Pak, stiker ukurannya sama gedenya. Kedua masalah anip, ya kan. Ketiganya masalah asal ngasih stiker ke bukan anggota. Nah, kalau masalah itu guys, saya kalau masalah yang stiker nih, kalau stiker buat stiker seduran buat misalkan ada yang mau minta, misalkan dari non komunitas, misalkan dulu pernah kejadian, dapat juga langsung karena banyak oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Coba kata, bang bisa bang stiker komunitas mana? Anu, misalkan, dalam bukan, saya telusuri, oh itu bukan anggota saya bang, simpatisan, oh. Ya intinya untuk saat ini ya udah pada inilah udah belajar dari pengalaman yang dulu jadi buat pelajaran aja. Kata stiker itu nggak segampang dulu. Kalau di KSHB itu stiker nggak dibilang nggak gampang, dibilang sulit ya nggak sulit. Jadi setiap stiker KSHB itu ada di mana ada setiap bulannya pasti ngeluarin, cuman nggak ngebanyak. Jadi kalau misalkan kita produksi stiker aja buat apaan dibagi-bagiin. Nah, terus itu kalau yang ngebagiin stiker itu anggota bisa ngebagiin apa pengurus doang apa semua sama anggota? Nah kalau di mana? KSHB. Kalau di KSHB itu semua bang. Boleh. Asal yang memberikan itu tanggung jawab dia sendiri. Misalkan ada apa-apa, ya misalkan dikasih stiker sini nih ada si B-nya ada masalah nih, ya si A-nya yang jadi pertanyaan saya ya harus beresin, nggak usah berkata lepas tangan, nggak usah. Di KSHB itu nggak ada namanya lepas tangan, nggak ada, semua bertanggung jawab insya Allah. Karena setiap kepengurusan KSHB itu sudah tertera di yaitu tadi di buku pedoman kami. Jadi setiap kepengurusan ada yang melenceng ke kiri dan ke kanan segera diluruskan, jangan ibarat kata diomong nggak mempan ya kita langsung kasih surat SK udah diam, jangan diakuisik. Nah bapak kan di Rajek rumah ya? Di Rajek di mana rumah? Kalau saya ke tempat saya tinggalnya di Jalan Mau, Saya Kecamatan. gini kan waktu saya ngirim ke Rajek nih, udah kejadian 2 kali malah. Oh jadi apa tuh Pak? Terus malah komunitas saya juga pernah ngalamin gitu. Ini di Rajek ini ada bocah, mohon maaf agak setengah mungkin ya. Setengah apa nih Pak? Jadi ini. Setengah aja mentalnya gitu. Ya. Iya. Tapi dia itu pakai pin banyak. Saya bawa mobil ke situ ngirim 2 kali kejadian dia minta pin sama stiker Sama orang itu bocah gitu. Dia rumah apa kejadian di Taman Rajek, rumah Taman Rajek. Tapi Bapak kenal nggak? Enggak, cuman 2 kali kejadian ketemu lagi orang itu dan saya nanyain ke komunitas lain. Ada yang Komunitas kenal? lain pernah juga begitu. Tapi dia anak komunitas apa? Bukan. Oh anak komunitas. Nah, ya itu yang kejadian yang asal ngasih stiker ya begitu. Tapi kok bisa? Mungkin gini bang, mungkin si B, orang B tersebut mungkin orang yang mau masuk komunitas si B cuman jadi simpatisan berapa bulan bisa dapat dari komunitas mana bang, entah misalkan ente sama kita nih mau masuk ke Dragon, otomatis kan kita dipantau dulu dong, dekat sama si ini misalkan kita dekat, kita ikut ke universitas kemana dikasih tiket dong, pasti bang minta dong satu, ya udah nih pegang aja, ini habis pegang aja, udah dapat banyak ya kata dia mau tadinya mau masuk jadi nggak jadi masuk kayak gitu, jadinya gimana ya, jadi ya itu yang tadi orang harus jawab. Ini nggak dia orangnya anak kecil pak, masih bocah, bocil dia. Namanya sih kemarin saya telusuri namanya siapa lupa saya. Dia itu pinnya banyak, saya sempat interogasi. Taruh, kecil, orangnya kecil. Nah, bapak pernah? Orangnya nggak putih nggak? Nggak, hitam kecil pendek, Yang rambutnya begini bukan? keriting. Bapak kalau nyimak status saya tuh pasti pernah itu nonton itu. Dia itu pinnya banyak, stikernya banyak, saya mau copotin tadinya mah.
Cuman istilahnya saya takutnya begini, takutnya entah bapaknya apa kakaknya ikut komunitas gitu, dipakai sama dia gitu. Setelah saya telusuri ternyata komunitas lain juga pernah mengalami seperti itu, ketemu sama orang ini. Kalau nggak salah di Pasar Kemis banyak ada komunitas ya yang BC-nya di mana. Nah, kita tuh tahu gitu nih. Ini mah masalahnya orangnya mohon maaf ya, bukan orang normal, Oh, orang setengah kata saya juga gitu. nah, kalau masalah itu ya ibarat kata kita bisa secara berpikirnya nggak terlalu jauh. Ya, cuman saya tanya kan, itu kamu dapetin dari mana Mas Cika? Dari anak komunitas Pak. Gitu. Komunitas mana? Dia nggak nyebutin, pokoknya dari komunitas saja. Apa dari satu orang apa dua orang? Saya tanya gitu kan. Dari macam-macam Pak. Jadi kalau intinya sih kalau menurut saya sih Dia sampai ngejar, maaf Pak, sampai ngejar saya loh. Saya udah jalan mobil dikejar sama dia, minta stiker sama pin. gitu. Intinya sih kalau kayak gitu ya cari koordinasi aja sih. Iya. Koordinasi contohnya kayak yang di sweeping yang di mana tuh yang di jembatan 3 apa sih? Jembatan 3. Nah itu kan saling koordinasi. Akhirnya kita kan sweeping, akhirnya di sana sweeping dan sweeping ya akhirnya kendali udah aman. Jadi intinya ya koordinasi di setiap pas kemis pasti ada komunitas ya tinggal komunitas koordinasi aja komunitas yang di wilayah tersebut. Iya. Bener apa enggak, betul apa tidak kejadian seperti ini. Ini sempat saya videoin, saya share di status saya ya. Akhirnya banyak yang komen, itu saya pernah kejadian Pak, Ya berarti ya intinya ya. Dan yang anehnya ini dia ngakunya kenal sama Ketum Dragon yang sekarang. Tapi si Ketum Dragonnya nggak kenal. Enggak kan? Saya Ya. kenal sama, kan namanya Pak Dedi ya. Saya kenal sama Pak Dedi, ketuanya Dragon, ada di TikTok katanya gitu. Oh berarti Kenal di TikTok. seperti itu mah ya kita intinya ya koordinasi lagi, koordinasi. Ya kan maksudnya Bapak kan daerah situ tuh punya kawasan. Saya situ. mah di Sebatan Pak, di Mauk jauh lagi. Tapi kan ngelewatin kali. Enggak Pak, saya untuk bulan-bulan ini nggak pernah lewat situ soalnya kemarin katanya ada gangster. Jadi saya takut Pak, bener lewat depan lewat Bayur udah ketahuan. Itu gangster masih ada di situ. Dulu udah ketangkap. Katanya udah ketangkap. Tapi alhamdulillah sekarang mah udah aman. Tapi sih saya pernah kejadian di sini gangster ya. Pas ditangkepin orang-orangnya orang Jakarta, orang Cikarang. Aneh gitu. Kok bisa masuk ke daerah sini? Saya nggak terlalu kepo sih Pak. Iya maksudnya gitu. Saya nih pernah kejadian nih di sini. Saya nangkep kan orangnya nih. Saya tanya kamu orang mana? Orang Cikarang Pak. Yo amat di sini. Jadi kemarin juga teman juga ada yang kebegal di daerah Panongan waktu udah 3 hari yang lalu. Nah, dia anak ojol. Jadi nganter makanan dari Gading ke daerah Panongan, itu Panongan mana pokoknya di grup rame. Terus langsung ada yang ngejemput di Polsek Panongan, langsung bikin BAP. Katanya sih bulan kemarin juga ada yang ngejarin juga. Tapi si korban luka nggak? Si korban, nah itu dia selamat. Untungnya dia ngeloncat dari motor. Jadi motor tinggalin, dia lari. Yang nyelamatin warga. Jadi motornya diambil. Karena kita serba salah juga sih. Jadi makanya kalau misalnya kita kemana-mana ya saling koordinasi aja sih. Saling pantau aja. Soalnya saya kan ibarat kata ya itu kerjaannya banyak sih Pak, bukan di gudang juga, di jalan juga ada saya Pak. Ya Pak, kalau bisa masih saya juga insya Allah kalau ini 24 jam HP Pak. Oh, ya. Aktif, orang yang nggak aktif Saya tahu orangnya. Tapi jangan ini online di telepon nggak diangkat. lagi lepet gini Pak. Oh, Iya. online sih Iya online. sih kan HP-nya lagi dipakai lab, makanya online ini di online ini di WA tapi nggak bisa diangkat. Ada itu online ya kan di telepon 2 kali nggak Itu diangkat. kan partner situ dulu. Pengen di blok nomornya yang nggak enak. yang jabatannya. Pengen di blok nomornya nggak enak. Semoga orang yang nonton lah.
Iya. Tapi gini Pak kan, Lu, woi, ini nanyain ini pasti Beni siapa? banyak ini. Yang disebut lah ya. Enggak kan, saya juga ikut forum. Bukan di komunitas ya, luar komunitas. Ya. Saya juga kemarin udah diskusi sama forum saya. Jadi kalau misalnya komunitas kamu atau komunitas yang lain butuh bantuan kita, ya kamu yang megang daerah Bitung, Cilupa, Tangerang. Ya. Insya Allah kita bantu, saling pantau. Itu bagus sih. Ya. Jadi silakan ke nomor saya aja Pak. Karena kita Walaupun saya nggak turun langsung, mungkin ada yang lain. karena kita berkomunitas itu bukan di satu Ini di wadah luar doang. komunitas, luar Iya, komunitas. karena kita nih, karena kita berkomunitas itu bukan di satu wadah, misalkan wadah driver aja. Enggak, kita pun harus merangkum semua wadah komunitas, kita dari ini, si A, si B, si C, saya aja pun wadahnya banyak Pak. Ya. Jadinya ya perojolan saya Pak. Insya Allah kalau ada yang mau ngojek gitu ya. Ya udah. Itu jadi saya juga ikut forum, misalnya butuh bantuan adalah bantuan ya sebisa kita gitu. Ya. Yang bajunya saya pakai nih, Oh, iya. Saya mah nggak tahu malah. saya nggak mau nyebutin ininya, cuman insya Allah lah gitu. Jadi cukup nih. Bapak mau kemana emang? Mana-mana sih? Emang ada pertanyaan nggak enak? Iya makanya itu. Udah malam Pak. Bapak karaokean aja Pak, lab gak apa-apa. Oh, Iya. oh boleh, boleh. Boleh Pak, bebas ini mah. Cuman nggak boleh ngerokok doang. Kalau lab itu. Kalau bugil? Hah? Bugil? Boleh Pak. Saya kadang aneh. Soalnya AC nggak ada ini. Saya kalau mau Mohon maaf nih ya, mau pihak endorse AC boleh, boleh. pihak admin TikTok nih. Kalau mau endorse AC boleh. Soalnya ini Saya ngerokok di Bennett 3 bulan. Yang pamer itu Pak, Mana? susu murni nggak di Bennett Pak. Bapak kalau punya susu murni nggak apa-apa Pak, di TikTok nggak apa-apa. Saya bukan TikToker. Ini Bang Kuple mau karaokean. Tanggung udah jam 2:30 katanya. Pulang juga pintunya ditutup. Enggak, kayaknya bini nggak ada paketannya jadi. Oke, cukup dari KSA Band penjelasannya disambung sama karaokean. Kalau saya nggak bisa karaokean, mungkin Bang Kuple.